Saudara-saudara, saat ini saya mau berbicara tentang bersyukur. Bersyukur itu sangat penting sekali untuk semua kita sebagai umat manusia. Kalau dari kecil kita diajarkan oleh papa mama kita untuk selalu punya rasa syukur, bisa berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita maupun kepada orang-orang yang telah menolong kita. Jadi itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah kesopanan untuk kita bisa berterima kasih kepada orang-orang yang telah meringankan beban kita. Demikian pula sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita harus jadi orang-orang yang tahu bersyukur. Karena ketika kita pertama kali menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya, ketika kalau kita membaca firman Tuhan, Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mulai bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan mereka makanan, minuman, Musa mengajarkan kepada bangsa Israel untuk bersyukur. Itu adalah tingkat yang paling dasar sebagai bayi ataupun anak-anak rohani. Kalau dikasih apa oleh Tuhan, maka harus bersyukur, berterima kasih. Apabila ditolong Tuhan, harus bersyukur. Apabila Tuhan ada janji hal-hal yang luar biasa, mereka akan diberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu, mereka harus bersyukur. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka pun diajarkan oleh Musa untuk bersyukur. Jadi bangsa Israel diajarkan untuk bersyukur. Sebagai orang percaya, kita juga diajarkan untuk bersyukur. Pertama-tama, kita harus melatih diri kita untuk bersyukur. Bersyukur itu perlu latihan. Kalau ada yang berbuat baik pada kita, kita harus bersyukur. Itu hal yang paling dasar ketika kita masih menjadi bayi atau kanak-kanak rohani. Sama seperti Musa mengajarkan bangsa Israel untuk selalu bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan baik kepada mereka, kita pun seperti itu harus mulai latihan. Tetapi saya mau bilang di tempat ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa kita itu harus bersyukur dari awalnya kita sebagai bayi, kemudian kanak-kanak rohani, kita harus berpindah menjadi orang dewasa rohani. Kalau kanak-kanak rohani atau bayi rohani, kita bersyukur itu karena manner, itu karena sopan santun. Jadi kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, sebagai sopan santun kita harus berterima kasih. Tetapi Tuhan ingin kita berterima kasih dengan hati, kita bersyukur dengan hati. Ketika Musa mengajarkan bangsa Israel untuk mulai bersyukur, mereka mulai bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau segala sesuatu berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi apabila mereka mendapati bahwa ada hal-hal yang tidak mereka inginkan, misalnya pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka mau minum, mereka haus, mereka mendapati mata air itu pahit. Maka mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai marah, sama seperti anak kecil yang memukul-mukul meja dan berkata, "Aku tidak suka, aku tidak sesuai ini, aku nggak mau, ayo papa, mama, berikan keinginanku, kalau enggak aku tidak bersyukur, aku tidak berterima kasih." Itu mentalitas anak kecil. Itu mentalitas bayi rohani. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan mau bawa kita dari pertamanya, awalnya adalah pelatihan bersyukur. Dari bersyukur kanak-kanak, berpindah menjadi bersyukurnya orang dewasa rohani. Kalau kanak-kanak, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan memelihara kita, Tuhan mencukupkan kita, Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang luar biasa. Kita bersyukur karena. Tetapi seorang yang dewasa rohani berubah dari bersyukur karena menjadi bersyukur sekalipun. Orang yang dewasa rohani akan seperti Daud, bersyukur sekalipun. Saya mau bacakan kepada saudara-saudara sekalian apa yang Daud katakan di Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud telah menjadi seorang yang dewasa rohani. Dia menjadi seorang yang bersyukur sekalipun. Dia bersyukur sekalipun dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia bersyukur sekalipun dia mengalami keadaan kesesakan. Dan dia bersyukur di tengah-tengah lembah kekelaman. Sehingga dia berkata bahwa di hadapan lawanku, Tuhan menyediakan hidangan. Itu berarti ketika dia dalam keadaan terjepit, sedih, gak berlangsung dengan baik segala sesuatu yang dia kerjakan, dia tahu. Ketika dia mau makan, di meja makan itu ada Tuhan dan ada musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan menghidangkan hidangan yang baik di atas meja untuk makan bersama-sama. Kenapa Daud di dalam lembah kekelaman dia tidak takut? Karena dia tahu dia sedang makan bersama-sama dengan Tuhan dan musuh-musuhnya. Nggak masalah ada berapa banyak musuh di meja makan. Tetapi dia tetap bersyukur sekalipun. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur sekalipun Bapak Ibu kena PHK. Bersyukur sekalipun dalam keadaan terjepit. Bersyukur sekalipun Bapak Ibu belum diberi keturunan. Bersyukur sekalipun mau makan besok apa, masih di dalam pemikiran karena nggak punya uang. Bersyukur sekalipun dalam keadaan yang sakit. Bersyukur sekalipun dalam keadaan susah. Bersyukur sekalipun dalam keadaan belum diberikan keturunan. Apapun yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Sekalipun, karena bersyukur sekalipun adalah ciri seorang yang dewasa. Ketika kita bersyukur, maka kita mengundang kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita bersyukur, kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, Tuhan punya rencana yang hebat di dalam kehidupan kita. Kalau kita lupa bersyukur, maka kita kehilangan kekuatan. Banyak orang yang mulai bersungut-sungut, tidak bersyukur, maka dia akan bingung, dia akan lihat, kenapa keadaannya sial terus? Karena dia tidak bersyukur. Bapak Ibu tahu kenapa Saulus atau Paulus tetap bersyukur sekalipun dia di dalam keadaan di penjara, dibelenggu, diikat dengan rantai? Karena dia tahu bahwa di ujung segala sesuatu ada kemuliaan Tuhan. Dia tahu segala penderitaan ini itu adalah pembentukan Tuhan. Bahwa rencana Tuhan di akhir ada rencana yang hebat. Tuhan harus bentuk kita sehingga kadang-kala kita merasa Tuhan ini sakit, Tuhan ini berat, Tuhan ini kenapa terjadi padaku? Tuhan katakan kenapa tidak? Itu adalah pembentukan supaya kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, karena ada tujuan Tuhan yang terbaik di ujung kehidupan kita. Ada rencana-rencana Tuhan yang mulia. Tuhan harus bentuk kita supaya rencana Tuhan itu tergenapi, terwujud. Kenapa? Daud, Paulus, mereka tidak khawatir sekalipun pembentukan yang tidak enak itu terjadi. Karena mereka percaya Tuhan mengasihi mereka, bahwa mereka akan baik-baik saja, semua dalam kontrol Tuhan. Jadi kalau kita mau naik level lebih tinggi, menjadi seorang yang dewasa rohani, menjadi seorang yang dipercayakan dengan berkat-berkat yang luar biasa, hal-hal hebat terjadi dalam kehidupan kita, langkahnya cuma satu.
kita hanya satu langkah untuk bersyukur. Berkat-berkat yang akan datang di dalam kehidupan kita seringkali terhalangi saat kita tidak bersyukur dan bersungut-sungut. Tahukah Bapak Ibu, satu langkah di dalam bersyukur adalah tempat di mana berkat-berkat itu akan terbuka dan tercurah di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan sungut-sungut menjadi senjata iblis, senjata setan untuk mencuri berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sering merasakan, kenapa ya aku tidak diberkati? Kenapa ya kok sial terus? Kenapa ya yang aku kerjakan ini dan itu selalu gagal? Kenapa selalu aku merasakan hal-hal yang pahit? Itu semua terjadi karena bersyukurnya kurang, atau bersyukurnya kurang lama, atau pada saat dalam tekanan berteriak-teriak pada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa ini terjadi? Cobalah mulai saat ini, latih bibir ini, latih hati ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita mengakui kuasa Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita tidak merendahkan Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita mengetahui bahwa rencana Tuhan hebat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan biarkan iblis mencuri apapun di dalam kehidupan kita. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus katakan kalau kita mau berdoa, kita harus katakan dengan permohonan dan ucapan syukur. Bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan marah-marah, bukan dengan berkata, Tuhan kenapa aku terhimpit? Tuhan kenapa aku sedang berada di titik terendah? Mau keluar dari titik terendah? Mau keluar dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan? Bersyukur. Hanya semudah hati bersyukur, mulut bersyukur, tindakan bersyukur. Ayo Bapak Ibu, pindah dari sikap kanak-kanak. Berterima kasih karena, bersyukur karena, menjadi bersyukur sekalipun. Saya percaya bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat bahwa apa yang dialami oleh Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini, berbagai-bagai hal yang Bapak Ibu telah alami, Tuhan Engkau tahu, Engkau melihat, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, Engkau tahu apa yang menjadi kesesakan dari orang-orang yang menonton tayangan ini Tuhan. Mari jamah, berikan kekuatan. Mari latih setiap anak-anak-Mu untuk mulai bersyukur. Karena di dalam bersyukur kami percaya dan kami tahu ada kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami. Itu adalah pembentukan supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, anak-anak-Mu yang indah di pemandangan-Mu, anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah, yang luar biasa di tangan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap himpitan. Kami bersyukur untuk segala yang pahit. Kami bersyukur untuk pembentukan yang kami rasa nggak enak. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau membawa dan membuat kami menjadi orang-orang yang dewasa. Mari didik hati kami. Mari ajarkan kami. Kami bersyukur untuk segala keadaan kami. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Hamba memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini supaya semuanya diberkati, semuanya kuat, semuanya dalam bimbingan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan dan akan menerima berkat-berkat Tuhan oleh karena dari mulut, dari hati keluar rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih selalu menjadi Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.